Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kabar-kabar sehat. Oke, di video kali ini saya sedikit berbicara mengenai uh, apa ya? Mengapa saya sekarang berada di YouTube? Oke, jadi saya sudah mulai aktif untuk berada di media sosial, terutama di Facebook itu sudah lebih dari 5 atau 6 tahun lalu. Dan di Facebook itu saya sudah banyak menulis status yang panjang-panjang lebar itu banyak sekali, dan kebanyakan itu menyinggung tentang politik, pemerintahan. Ya, kita banyak mengkritik apa begitu. Bahkan kalau ketegangan di pilkada atau di pilpres itu naik, kita juga menyerempet ke masalah sarah apa segala macam. Dan pernah tulisan saya itu mengenai pembebasan Ustadz Ba'asyir, dan dijemput oleh Pak Yusril Iza Mahendra itu di komen sampai 4.000 like juga sekitaran itu, dan di share ratusan kali. Jadi itu sangat viral. Jadi saya pernah dihubungi oleh wartawan-wartawan yang menginbox untuk meminta persetujuan tulisan saya dimuat. Kalau teman-teman men-sharing tulisan itu di Google, pasti akan ketemu banyak sekali orang yang mere-upload tulisan itu. Dan beberapa memang menghubungi saya via Messenger untuk mengkonfirmasi. Terus ada juga yang ribuan kali juga tulisan-tulisan saya di Facebook waktu itu yang cukup viral. Dan saya berpikir, apakah saya nanti seperti influencer yang lain gitu ya, yang terlalu intens mengkomentari masalah politik pemerintahan begitu. Dan saya pikir saya tidak seperti itu. Jadi saya melihat terlalu banyak waktu menghabiskan untuk melakukan hal-hal yang kita tidak punya minat lebih besar ke situ. Toh itu hanya sebuah hobi begitu saja. Saya menganggap saya adalah penggiat media sosial yang memang aktif di Facebook. Tapi lama-lama saya berpikir tidak ada timbal balik begitu. Kita melakukan sesuatu ke Facebook dan disukai banyak orang, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari Facebook, nol. Jadi saya berhenti dari menulis seperti itu sudah setahun ini, setelah pilpres selesai, setahun lebih ya. Jadi yang kalaupun saya tulis itu hanya status biasa atau komen-komen biasa, tidak lagi yang serius-serius. Dan pernah menulis novel, sudah ada novel yang menulis bersama terbitnya sudah 6 atau 7 novel. Tapi saya berhenti juga karena ternyata butuh waktu yang cukup ya untuk menulis yang seperti itu. Dan butuh tahapan dan proses lagi banyak gitu. Dan saya juga diprotes, orang di rumah sendiri yang protes. Jadi ya saya berhenti lagi untuk membuat novel. Dan saya mulai beralih ke YouTube. Jadi setahun lebih ini saya sudah di YouTube. Awalnya iseng saja karena saya menonton kontennya teman-teman di Ternate dan beberapa kota lain, kalau tidak salah. Mereka bikin video dan mereka upload video keprihatinan mereka tentang kondisi bangsa, atau video tentang COVID atau apa begitu. Dan mereka adalah mahasiswa pasca sarjana yang lagi kuliah di luar negeri, ada di Jerman, di Inggris, Amerika dan segala macam. Jadi saya melihat, wah luar biasa sekali anak-anak ini. Mereka kuliah ke luar negeri tapi perhatian mereka ke bangsa ini cukup besar. Dan pesan-pesan yang mereka sampaikan di video bagus. Jadi saya sampaikan ke teman-teman saya di komunitas anak-anak Tual Malra yang ada di Maluku Utara untuk bikin video. Kita punya komunitas main bola itu FC Tual Malra. Jadi kita bikin video. Jadi saya minta mereka menyampaikan ucapan mereka, kata-kata mereka tentang COVID, dan mereka sebut nama, kemudian kuliah di mana atau kerja di mana, lalu pendapat mereka. Terus saya gabungkan jadi video dan diedit seadanya saja, terus diupload ke YouTube. Dan itu adalah video pertama saya di YouTube.
Tapi adanya bukan di channel yang sekarang. Saya punya dua channel. Channel yang pertama dulu Ahyar Hanubun Official. Channel itu adalah channel pertama saya di YouTube dan itu sudah mungkin 100-an lebih video ada di situ. Tapi sudah tidak saya gunakan sekarang karena waktu itu sempat HP saya rusak dan saya tidak bisa login karena lupa password. Lupa password jadi tidak bisa login. Jadi akhirnya saya bikin channel baru yaitu Ahyar Hanubun TV yang sekarang. Nah, sekarang channel ini sudah mulai dimonetisasi oleh YouTube. Wah, saya terima kasih sekali. Dan tapi sebelum saya lanjut ini, saya sedikit mengenai Facebook dulu. Jadi saking viralnya status yang saya tulis waktu itu, akhirnya saya pernah dihack. Facebook saya dihack, jadi saya sementara lagi menulis, HP lagi di tangan dan saya lagi sementara menulis status, tiba-tiba mati sendiri HP. Saya dihack ternyata. Dan itu saya menyadari bahwa ternyata saya jadi incaran. Jadi kita dikenal luas, bagus, dan status di Facebook itu bagus, ditanggapi oleh ribuan orang di seluruh Indonesia, bagus. Tapi ternyata kita banyak musuh gitu. Apalagi kita mengomentari politik dan menyerempet ke SARA, itu banyak musuh. Jadi di hack itulah akhirnya saya berhenti beberapa bulan dan sempat bikin akun baru di Facebook 2 kali. Jadi kalau nanti cari di Facebook ada nama Ahyar Hanubun, saya pernah bikin, tapi susah juga untuk mengembangkan itu, jadi saya berhenti. Nah, akun yang di hack itu sekarang sudah mulai pulih dan saya gunakan sampai sekarang. Oke, kembali ke YouTube. Jadi di YouTube pada tanggal 13 Juni ini 2022 sudah disetujui monetisasi. Langkah verifikasi pertama dan kedua sudah selesai. Saya sudah punya AdSense. Kemudian yang ketiga sudah ada konfirmasi, tinggal tunggu proses pembayaran. Tapi saya sudah cek-cek kira-kira gaji YouTube awalnya berapa, itu $10 kalau tidak salah, jadi sekitar 1.300.000-an. Memenuhi jumlah minimum itu baru dibayar. Kadang bisa dibayar dalam sebulan, tapi kalau jumlah pembayaran itu belum sampai, maka mungkin mereka akan menunggak sampai bulan depannya lagi, sampai jumlahnya cukup, baru dibayar. Nah, kalau teman-teman dulu nonton video-video saya di konten YouTube, itu tidak ada iklan, sekarang sudah banyak iklannya. Karena kita dibayarnya lewat situ. Nah, di YouTube saya yang sekarang itu Ahyar Hanubun TV, itulah yang saya gunakan. Itu ada sekitar lebih dari 500 video konten dan kebanyakan adalah sampah, video sampah. Kenapa video sampah? Karena tidak menarik untuk ditonton. Kenapa tidak menarik? Karena pengambilan gambar menggunakan handphone yang sekarang saya pakai ini, kemudian editingnya biasa-biasa saja, dan segala hal itu sangat simpel, sangat sederhana. Jadi tidak ditonton, dan itu menurut para YouTuber profesional itu adalah sampah. Jadi membuang-buang kerjaan. Tapi kita sebagai yang baru belajar di situ, itu kita menghargai proses itu. Karena saya melakukan ini setahun lebih, sudah 2 channel, dan meluangkan banyak waktu untuk melakukan itu, dan sudah sampai ke tingkat monetisasi itu sangat luar biasa sekali. Itu perjuangan sekali, karena kita punya teman-teman komunitas YouTube Maluku Utara sekitar 42 orang, itu anak-anak pemula semua dan masih berjuang untuk sampai ke tahap ini. Jadi tidak gampang juga untuk berusaha menjadi seseorang yang bisa sukses di YouTube. Kita tahulah YouTuber besar di Indonesia, mereka sudah sangat sukses karena mereka punya tim ya, tidak bekerja sendiri. Nah, saya ke depan juga berusaha untuk seperti itu. Jadi ini awalnya hanya hobi, main medsos, kemudian beralih dari medsos sebelumnya Facebook, kemudian Instagram. Saya tidak terlalu juga di situ, tapi ada Instagram saya juga. Seluruh media sosial saya itu menggunakan nama asli, Ahyar Hanubun. Nah, jadi YouTube inilah yang saya tekuni. Jadi tujuan pertama saya bikin YouTube itu adalah untuk mendokumentasi sebenarnya apa saja kegiatan keseharian itu didokumentasikan. Jadi suatu saat itu nanti akan menjadi sejarah.
itu akan menjadi bukti begitu. Jadi saya bikin apa di berapa puluh tahun dulu, bahkan nanti kalau sudah meninggal orang masih ingin mengenal, bisa melihat video-video. Atau misalnya anak cucu ingin mengenal di waktu muda seperti sekarang, lihat saja di video, ada gitu. Atau saya pernah melakukan momen apa, bisa lihat di video. Jadi itu dokumentasi itu adalah penting. Makanya saya berani menggunakan nama asli supaya menjaga juga etika bermedia sosial. Jadi saya tidak akan berani mungkin mengupload sesuatu yang tidak perlu gitu, atau sesuatu yang menyinggung ketersinggungan. Itu saya sangat menjaga sekali. Ya meskipun tidak segala hal yang kita upload itu disetujui semua orang ya, ada yang suka dan tidak suka. Tapi minimal kita menjaga batas-batas etika dalam bermedia sosial. Nah, jadi ini berawal dari hobi. Nah, sekarang dimonetisasi berarti itu menjadi sesuatu yang serius. Jadi mungkin ke depan kita akan lebih banyak mungkin upload atau berusaha untuk lebih sedikit serius di sini, bukan lagi hobi. Jadi mungkin nanti kita perlu teman ya, untuk mitra tim gitu. Mungkin ada yang pegang kamera, ada yang edit dan sebagainya. Kita cukup aktornya saja gitu ya, untuk berada di atau melakukan ini. Karena itu akan lebih bagus, dan mungkin kita akan bikin studio begitu untuk kita mungkin menginterview orang begitu. Kita mengundang orang, kita berbicara tentang hal-hal tertentu. Dan mungkin peralatan kita sedikit demi sedikit kita perbaiki yang lebih bagus. Jadi dari awal saya mulai dengan HP Oppo sudah rusak. Kemudian saya lanjut dengan HP ini. HP ini saya beli Samsung A71 kalau tidak salah. Harganya itu karena beli di masa Covid, harganya 7 juta lebih. Dan saya tuh merasa sangat mahal, karena kalau harga normalnya itu 5 jutaan ya. Tapi karena terpaksa saya pakai. Sekarang karena sering bikin konten, HP ini sudah mau rusak. Tapi saya sudah bilang bahwa kalaupun HP ini rusak ya tidak masalah, karena sudah berhasil monetisasi. Meskipun masih sebulan lagi ya untuk mengkonfirmasi gaji pertama. Tapi tidak apa-apa. Ya kalau rusak juga ya tidak masalah. Nanti kita insya Allah cari lagi yang lain. Tapi hasilnya ada gitu ya. Jadi itu sedikit cerita mengenai mengapa saya melakukan sering YouTube ya, jadi seorang YouTube. Tapi senang loh bisa menjadi seorang YouTuber, meskipun pemula, meskipun belum bagus. Tapi kita berusaha untuk melakukan sesuatu di luar pekerjaan rutin dan di luar kebiasaan. Karena untuk menjadi konten kreator itu bukan, kalau memang betul-betul ingin menjadi konten kreator ya, yang sudah sekelas Baim, Raffi, mungkin Deddy Corbuzier, Vicky Naki, atau yang mereka yang besar-besar, itu butuh usaha dan kerja keras, butuh kerjasama juga, dan butuh pengorbanan, biaya apa segala macam, waktu segala macam. Tapi itu sudah akhirnya jadi pekerjaan mereka, meskipun mereka sudah punya pekerjaan sampingan. Tetapi itu berbanding impas lah dengan apa yang mereka dapat. Mereka bekerja keras, mengorbankan banyak hal, tapi yang mereka dapat juga sebanding. Artinya gaji yang mereka dapat ya. Karena mereka tuh bisa ratusan bahkan miliaran setahun penghasilan mereka dari konten-konten YouTube. Luar biasa sekali. Kita mungkin tidak akan sampai ke segitu, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah ya, di konten-konten kita. Jadi saya tuh mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menjadi subscriber, yang menjadi penonton setia, yang share, like video-video yang kita share ya di konten YouTube maupun di media sosial saya, di Akhiran Ubun di Facebook, Akhiran Ubun di Instagram, Twitter saya sudah hapus ya. Terus yang di WA Group. Kita awal-awalnya juga begitu. Banyak YouTuber juga yang cerita, dia awal-awalnya men-share videonya kemana-mana sampai mendapatkan monetisasi dan pengikut yang banyak, baru mereka mulai pelan-pelan berhenti men-share. Jadi bisa nonton langsung ke channel YouTube. Ya mungkin kita akan seperti itulah. Tapi ya saya terima kasih banyak atas semua dukungan luar biasa.
ke pimpinan kita di kantor Bujo Ternate, teman-teman semua juga luar biasa dukungannya. Siapa lagi ya, keluarga dekat, semuanya. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman keluarga yang mungkin tersinggung atau yang tidak suka saya bermain YouTube atau media sosial. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya semata-mata ya hobi dan mungkin menjadi pekerjaan tambahan, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah sesuatu yang kita bagikan adalah sesuatu yang menghibur, membuat banyak orang senang dan memberi manfaat. Ya, memberi manfaat ini maksudnya mungkin saya kan share misalnya video-video ceramah apa segala macam, itu kan bisa memberikan manfaat ke orang-orang lain. Dan ucapan terima kasih juga untuk Ustadz Abdul Somad karena beliau ceramah dan kita datang nonton dan menjadikan itu konten. Ternyata banyak ditonton orang, dan video saya yang banyak ditonton adalah ceramahnya beliau. Luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk teman-teman yang nonton ceramahnya beliau, karena itu menambah view kita. Oke, itu saja yang bisa kita share di kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.